Halo adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas buku Bu Petik jilid 5G tema peristiwa dalam kehidupan. Tapi sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya. Dan terima kasih juga kepada adik yang sudah menonton iklan-iklannya tanpa ada skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan untuk melihat video sebelum dan sesudahnya, silahkan adik-adik cek di kolom deskripsi. Dan untuk mempersingkat waktu adik-adik, langsung saja dibuka buku Bu Petik 5G-nya, yaitu di halaman 71. Di halaman 71 ini adalah latihan subtema 2, paket yang pertama dimulai muatan bahasa Indonesia. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 5 peristiwa heroik di Semarang. Silakan adik baca sendiri. Nomor 1, informasi yang terdapat pada paragraf pertama adalah jawabannya yang A, yaitu pertempuran 5 hari di Semarang terjadi pada tanggal 15 sampai 20 Oktober 1945. Nomor 2, makna dari kata yang bercetak tebal pada paragraf kedua adalah yang bercetak tebal adalah dokter. Menurut KBBI, jawaban yang benar adalah yang D, orang yang ahli dalam hal penyakit dan pengobatan. Nomor 3, kata tanya yang tepat untuk kalimat yang digarisbawahi adalah pertempuran 5 hari di Semarang. Ini membuat sekitar 2.000 pejuang Indonesia serta 850 tentara Jepang tewas. Menurut saya kalimat tanya yang tepat adalah mana tadi? Apakah dampak dari pertempuran 5 hari di Semarang? Silahkan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Nomor 4, apa yang membuat para pemuda akhirnya merebut senjata dari tentara Jepang? Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah jawabannya karena tentara Jepang menolak untuk menyerahkan senjata ke para pemuda Indonesia. Silahkan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Nomor 5, buatlah kesimpulan dari teks tersebut. Kesimpulannya saya tidak terlalu banyak, tapi kalau adik-adik mau menambahkan, ya silakan. Pertempuran 5 hari di Semarang terjadi pada tanggal 15 sampai 20 Oktober 1945. Pertempuran itu menewaskan sekitar 2.000 pejuang Indonesia dan 850 tentara Jepang. Kita lanjutkan ke muatan IPA. Di baliknya adik ya. Nomor 1, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Ada 1, 2, 3, 4. Peristiwa melepaskan kalor ditunjukkan oleh nomor. Jawabannya adalah yang A, yaitu 1 dan 2. 1, membuat es batu di freezer. 2, mendiamkan cairan agar-agar di udara terbuka. Lanjut ke nomor 2, es batu yang mencair dapat kembali ke bentuk semula dengan cara, yaitu jawabannya adalah yang B, dimasukkan freezer. Nomor 2, perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar gelas yang berembun. Perubahan wujud yang ditunjukkan pada gambar adalah jawabnya yang D, mengembun. Nomor 4, contoh perubahan wujud yang tidak dapat kembali ke bentuk asalnya lagi adalah jawabnya kayu yang dibakar. Kayu yang dibakar jadi arang dan abu, jadi tidak bisa lagi kembali menjadi kayu. Nomor 5, perhatikan gambar berikut. Ada gambar es krim. Pertanyaannya, apa perubahan wujud yang terjadi pada gambar tersebut? Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Jelaskan. Jawabannya pertama, apa yang terjadi adalah mencair. Mengapa? Karena es berada di tempat terbuka dan panas. Silakan stop videonya dan dicatat jawabannya. Lanjut ke muatan IPS. Pertempuran nomor 1, pertempuran Surabaya terjadi pada tanggal A, 10 November 1945. Dikenal dengan Hari Pahlawan. Nomor 2, salah satu tokoh yang terlibat dalam pertempuran Surabaya adalah jawabannya B, Bung Tomo. Nomor 3, perhatikan gambar berikut. Ada pengibaran bendera. Tokoh yang berperan mengibarkan bendera merah putih pada peristiwa tersebut adalah D, Suhud. Satu lagi, Pak Latif. Jawabannya D. 4, apa peran Ibu Fatmawati dalam persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Ibu Fatmawati ini adalah istri Bung Karno. Perannya bukan sebagai istri aja, tapi ini adik, yaitu menjahit bendera merah putih.
Nomor 5. Apa penyebab terjadinya pertempuran yang dipimpin oleh A.H. Nasution? Jawabannya adalah Sekutu mengeluarkan ultimatum untuk mengosongkan Bandung Selatan. Silahkan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Kita lanjutkan ke muatan SBDP. Nomor 1, tari kreasi daerah berikut yang menggunakan pola lantai horizontal adalah tari. Jawabnya adalah yang D, Ratuh Jaro dari Aceh. Perhatikan gambar berikut, ini Ratuh Jaro atau Saman. Pola lantai yang digunakan dalam tari daerah seperti pada gambar adalah pola lantai. Jawabannya adalah yang C, horizontal. Nomor 3, tari kancet papatai menggunakan pola lantai. Jawabannya adalah horizontal. Kita lanjutkan ke nomor 4. Tari Yapong merupakan tarian yang berasal dari daerah. Jawabannya Jakarta. Nomor 5, apa pola lantai yang digunakan dalam tari kecak? Tulislah contoh tari daerah lain yang menggunakan pola lantai sama seperti tari kecak. Jawabannya adalah pola melingkar atau garis lengkung. Contoh lainnya adalah tari kipas pakarena dan tari randai. Lanjut ke muatan PPKN. Ini muatan yang terakhir ya dari Kia. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Pertanyaannya, sikap yang mencerminkan persatuan dalam keragaman ditunjukkan oleh nomor. Jawabannya yang A, yaitu nomor 1 dan 2. 1, meminjamkan mobil kepada tetangga untuk berobat ke rumah sakit. Dan 2, menyumbangkan pakaian layak pakai untuk korban bencana alam di desa lain. Nomor 2, perhatikan gambar berikut. Memperbaiki jalan. Manfaat dari kegiatan tersebut adalah jawabannya yang A, memudahkan kegiatan transportasi warga. Nomor 3. Temanmu membagikan video saat ia tampil dalam lomba tari tradisional di media sosialnya. Sikap kita ketika melihat video tersebut adalah jawabannya yang B, memberi pujian atas penampilan teman. 4. Perhatikan gambar berikut. Pak, ini bantuan dari warga. Semoga Bapak sekeluarga lekas sembuh ya. Menurut pendapatmu, apakah sikap seperti pada gambar dapat menjaga persatuan dalam keragaman? Jawabannya adalah ya, karena sikap tersebut dapat mempererat tali persaudaraan. Nomor 5. Ibu guru menampilkan foto-foto budaya daerah di Indonesia sambil menceritakan keunikannya masing-masing. Ibu guru tidak menampilkan foto budaya dari daerah tempat tinggalmu. Bagaimana sikapmu sebaiknya? Jawabannya adalah tetap mau mendengarkan cerita ibu guru tentang keunikan daerah lain. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Bagi yang belum, silakan di subscribe. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-teman agar mereka juga terbantu dalam mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku Bu Petik Jilid 5G tema peristiwa dalam kehidupan. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.